Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta program Mozaik Ramadan hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda edisi Jumat di 16 Ramadan 1447 Hijriah. Apa kabar rekan Dakta di sore ini meskipun hujan di wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya, semoga tidak menyurutkan kita untuk menunggu waktu berbuka, dan kami akan menemani waktu menunggu berbuka rekan Dakta semuanya bersama Lasnas Dewan Dakwah, dan sudah hadir Dewan Pengawas Syariah Lasnas Dewan Dakwah Ustadz Mahmud Faas dengan tema nikmatnya zakat di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Hujan tapi tetap semangat ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini tema yang pasti kita bahas setiap Ramadan adalah zakat ya, pastinya ya. Nikmatnya zakat di bulan Ramadan. Nih bagaimana nikmatnya seperti apa sih Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, para pendengar Radio Dakta yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keutamaan di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, baik itu puasa kita, baik itu sholat kita, atau bacaan Quran kita, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari Lasnas Dewan Dakwah akan membersamai para pemirsa Radio Dakta untuk bagaimana berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Semoga dalam waktu menjelang buka ini ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan, sehingga bernilai ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengetahui dan nantinya kita bisa sampai menikmati apa itu ibadah zakat itu. Ya. Namun sebelum itu mari kita review dulu apa itu zakat. Siap. Karena zakat itu sendiri masih di kalangan masyarakat umum itu masih sifatnya seperti halnya zakat itu ya kita memberikan sesuatu, ya memberikan harta kita pada orang lain yang kurang mampu, hanya sebatas itu. Bahkan lebih ditarik lagi, yang dimaksud zakat itu adalah ketika kita ngasih beras di akhir Ramadan ya. Gitu. Nah, mari kita sebelum itu mari kita review dulu apa itu zakat ya. Seperti kita ketahui bahwa zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Ya, rukun artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan zakat itu adalah berarti kita sudah melaksanakan salah satu rukun Islam. Konsekuensinya, ketika kita menolak atau mengingkari, maka itu bisa membatalkan keislaman kita. Apa itu zakat? Zakat secara istilah tentunya adalah, misalkan secara bahasa dulu ya. Secara bahasa itu para ulama kemudian menyebutkan, mengambil intisarinya bahwa zakat itu juga berarti an-numu atau tumbuh, bertambah, ziyadah. Juga al-barokah, keberkahan. Juga at-tathir, mensucikan. Seperti halnya misalkan ketika di dalam surat 103 di surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di sana ada ketika kita melaksanakan sedekah, dalam surat itu, dalam ayat 103 At-Taubah ini disebutkan zakat itu dengan istilah sedekah. Karena beberapa ini nanti zakat juga kadang disebut dengan sedekah.
Sedekah tentunya di sini adalah sedekah bermakna zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan, untuk membersihkan dan mensucikan. Kalau tutahhiruhum itu dia misalkan Imam At-Tabari menafsirkan bahwa tutahhiruhum itu membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Tapi jangan banyak dosa, kemudian kita zakat jadi bersih enggak ya, Sar ya? Enggak. Apalagi ini udah banyak dosa nggak berzakat. Tambah banyak Gitu. lagi ya. Dan tujakihim, tujakihim itu apa? Itu hubungan nanti ke jiwa. Tujakihim itu. Kalau di sini Imam Tabari mengartikan bahwa nanti ketika seseorang itu melaksanakan zakat, menunaikan zakat, tujakihim, maka dia akan menghilangkan sifat-sifat penyakit-penyakit jiwa. Salah satunya nifak. Dari nifak itu kan tadi sesuatu yang merusak hati, di mana dia misalkan dalam beribadah dia tidak semangat, bahkan masih bermaksiat. Kepada apa? Kepada keikhlasan. Jadi ketika dia udah ini, nanti akan mendapatkan keikhlasan. Makanya nanti konsep salah satu ininya itu kenapa dia Ramadan ini bisa menjadikan menunaikan zakat, bahkan ibadah yang lain, terutama ini zakat ini bisa kita menjadikan menikmatinya. Ketika kita bisa menikmatinya itu, manakala ketika kita dalam tubuh kita tuh udah hilang tuh berbagai penyakit jiwa tentunya. Penyakit jiwa itu tadi hasad, iri, dengki gitu. Nah, nanti pada saat orang itu menunaikan itu, maka insya Allah itu nanti dosa-dosa dihapus dan perasaan-perasaan tadi, penyakit-penyakit hati kita juga akan hilang, sehingga tadi tenang. Dan ketika seseorang itu sudah mencapai ketenangan itu, insya Allah itu akan ada rasa menikmati apa yang menjadi ibadah dari zakat itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk zakat itu sendiri, para ulama mendefinisikan ya secara umum. Maksud secara umum itu zakat secara umum. Apakah nanti ada zakatul fitri atau zakat fitrah atau zakat badan, dan ada zakatul mal. Nah, secara umum diartikan bahwa zakat itu, misalkan Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa az-zakatu ismun li aqdi syai'in maksusin min malin maksusin ala awsofi maksusatin ito ipati maksusatin. Jadi ternyata enggak zakat itu bukan hanya ada definisi khusus. Zakat itu disebutkan bahwa pengambilan tertentu dari harta tertentu ya. Jadi enggak semuanya harta itu diberlakukan zakat. Juga menurut sifat-sifat yang tertentu. Ada sifat-sifat tertentu. Misalkan ada sifatnya apa? Dia harus kepemilikan penuh, ada nisab, ada syarat. Sifat di sini bisa berarti syarat. Kemudian juga diberikan kepada orang-orang atau golongan tertentu. 8 asnaf itu. Maka ketika itu ditunaikan, insya Allah itu tadi akan menimbulkan rasa kenikmatan bagaimana beribadah. Karena kan ibadah zakat itu adalah ibadah maliyah. Ya. Kalau bahasa ini juga para ulama kadang menyebutkan ibadah maliyah al-istimaiyah. Jadi ibadah harta yang dia beraspek sosial. Baik, itu dulu untuk sementara. Baik. Nah, tentunya masyarakat juga harus memahami zakat ya. Bagaimana menunaikan. Tapi zakatnya itu kapan yang harus dikeluarkan? Pasti kan ada waktu-waktu tertentu ya, Ustaz ya. Kalau di Ramadan ya masyarakat tahunya zakat fitrah ya. Atau mungkin di luar Ramadan juga ada zakat lainnya ya. Nah, hubungannya tadi dengan Ramadan ya. Karena kan nanti di Ramadan itu sendiri kan ada zakat yang khusus yang ditunaikan di bulan Ramadan, terutama wajibnya itu ada waktu wajib ya, yaitu terkait zakatul fitri atau zakatul fitrah ya. Zakat fitrah di masyarakat kita itu berlaku di bulan Ramadan ya. Terutama tadi wajibnya itu di antara 2 hari atau bahkan sejak
saat sebelum kita sholat sampai kita melaksanakan sholat id. Jadi misalkan kalau zakat fitrah itu nanti misalkan sekarang kalau kita bisa dan sudah ada bisa ditunaikan dari sekarang, itu juga akan lebih baik. Karena itu akan bisa menyerap bagaimana para mustahik, para orang-orang yang memerlukan di bulan Ramadan, apakah itu untuk berbuka, untuk sahur, itu akan lebih terserap lagi. Sehingga para ulama kemudian juga membolehkan takjilus sedekah atau mendahulukan ya, menarik sedekah, terutama zakat fitrah itu ditarik tuh yang baiknya di 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, ditarik sampai awal Ramadan. Mungkin di awal udah dihimbau ya. Ya, betul. Ada juga tadi zakatul mal. Zakatul mal ini tentang harta kita. Tentang harta. Apakah harta kita itu berupa harta hasil bisnis kita, berupa bisnis, ada bisnisnya perdagangan. Terkait ini, maka seperti halnya Khalifah Utsman bin Affan, waktu itu beliau di hadapan kaum muslimin, ya, dia berkhutbah. Untuk apa? Untuk mengingatkan, hada syahrul zakatikum, kata Sayyidina Utsman itu, bulan ini adalah bulan ditunaikan zakat kalian. Para ulama kemudian itu juga mengartikan syahrul zakatikum itu, ada yang mengartikan itu bulan konteksnya ya, Utsman itu waktu itu berkhutbah itu pada bulan apa, ada yang menyebut itu bulan Muharram, ada yang menyebut bulan Ramadan. Tapi intinya adalah bahwa ada zakat yang perlu kita ingatkan, terutama untuk siapa? Terutama untuk para petugas pengelola zakat, yaitu amil zakat. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu menjadi dasar bahwa khudh min amwalihim, ambillah ya sebagian harta dari mereka. Nah, makanya tugas para amil itu adalah mengingatkan, mengambil artinya tadi mengingatkan sehingga menarik zakat yang ada pada harta agnia, para harta muzaki, sehingga dikelola kemudian disampaikan kepada para mustahiknya. Nah, karena apa? Perlu diingatkan karena ada ketentuan, yaitu ada ketentuan misalkan apa? Ada haul. Haul, ada nisab. Nah, ada minimal ada haul dan nisab gitu. Maka ketika seseorang itu sudah masuk nisab, misalkan tabungannya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, kalau pada bulan Ramadan ini tabungannya sudah mencapai 85 gram, senilai 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Nah, apalagi misalkan adapun misalkan ini saya belum 1 tahun nih, masuk 1 tahun, tapi sudah nisab. Nah, boleh ditarik lagi, boleh ditunaikan. Saya bertepatan dengan bulan Ramadan ini supaya banyak keistimewaannya, maka saya mau menunaikan di bulan Ramadan gitu. Namun tadi untuk menjaga tadi fungsi dari zakat itu sendiri, kemudian para ulama terutama tentang zakatul mal yang sifatnya harta itu akan lebih baik ditunaikan melalui lembaga. Kenapa? Karena tadi nanti ketika ke lembaga, misalkan dalam hal ini saya Yusuf Kordowi menyebutkan bahwa ketika itu ditunaikan melalui lembaga, maka itu bisa menghilangkan jurang antara si punya sama yang tidak punya. Kadang kan misalkan belum lagi nanti misalkan ada rasa yang pemilik harta itu merasa memiliki gitu kan, merasa ini merasa berhutang budi seperti apa. Makanya ketika itu ditunaikan melalui lembaga, maka itu rasa itu akan hilang. Dalam hal ini misalkan seperti halnya Allah yarham Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir menyebutkan bahwa
ini dia menjelaskan tentang bagaimana kedudukan atau kedudukan muzaki dan mustahik, yang pemberi dan penerima. Kata Buya Nasir ini bahwa zakat itu bukan bukan sebatas belas kasihan dari yang punya harta kepada yang tidak punya, tetapi itu adalah sebuah penunaian kewajiban. Terus bagi mustahik, bagi penerima, itu dia mendapatkan haknya, kan seperti nanti di hakum maklum ya, di dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan bahwa wafi amwalim hakum maklum. Jadi dalam harta mereka itu ada hak mereka, ada hak-hak orang yang ada hak zakat, yaitu untuk siapa? Untuk lisaili wal mahrum. Ada orang tuh yang mustahik itu yang dia berani meminta haknya, ada juga mustahik itu yang dia tidak berani meminta haknya. Kalau siapa mustahik itu ya 8 asnaf itu kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 60. Yang 8 asnaf ada fakir, miskin dan sebagainya. Baik itu. Baik. Jadi itulah yang memang harus kita jalankan ya perintahnya. Di Al-Quran pun juga memang sudah ada ya tentang zakat. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali informasi berikutnya. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali mozaik Ramadan, nikmatnya zakat di bulan Ramadan ya. Tapi tentunya rekan Dakta harus mengetahui juga jenis zakat ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Baik, untuk zakat seperti tadi sudah disebutkan bahwa ada 2 jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah atau zakat badan, zakatun nafs. Itu zakat di mana ditunaikan di zona zakatul fitri itu terkait dengan Idul Fitri, makanya zakatul fitri. Supaya Pak tadi di mana salah satu fungsi dari zakatul fitri itu adalah di samping tadi kita untuk membersihkan diri kita, juga ada aspek sosialnya. Seperti halnya di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah itu berpesan bahwa zakat fitrah itu tuhratu lis-shaim minal lagwi waropas ya. Jadi membersihkan bagi orang yang berpuasa dari sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang perbuatan-perbuatan tercela. Juga selain itu tu'matul lil masakin. Jadi selain dia fungsinya itu tadi membersihkan diri kita, membersihkan orang-orang yang selama 1 bulan berpuasa, juga tadi fungsinya ada fungsi sosial, yaitu tu'matul lil masakin, memberi makan, memberi hidangan pada orang-orang miskin yang ada di sekitar, sehingga pada hari raya itu dipastikan tidak ada orang yang kelaparan, sehingga senantiasa berbahagia di hari raya gitu. Jangan sampai tadi ada yang di hari raya yang harusnya berbahagia ini masih sibuk ngurus perut, masih kosong, nggak ada hidangan gitu. Ada juga tadi zakatul mal itu banyak ya, termasuk tadi ada zakat emas, yang sekarang emas itu kan lagi lumayan tuh harganya ya. Ada zakat emas, di dalamnya bisa termasuk perhiasan ya, perhiasan tuh emas yang berbentuk perhiasan itu maksudnya. Ada juga zakat perdagangan, zakat atau zakat secara umum, zakat tadi zakat dari tabungan kita, penghasilan kita yang terkumpul dalam 1 tahun gitu ya. Apakah misalkan kan tabungan kita itu kan berbagai sumber tuh, benar. Itu ketika dia sudah mencapai 85 gram emas ya, maka dia dikenakan wajib zakat. Tabungannya, misal pendapatannya, tabungan dari hasil usaha, ada bisnis apa, bahkan kalau yang sekarang tuh bisa jadi kan era digital ini kadang menjadikan banyak orang yang ini juga zakat
zakat online dan ini penghasilannya itu dari online juga gitu. Iya, Ada iya. YouTuber, Iya, dagang juga online kan ya. online juga itu bisa jadi uangnya itu bisa mencapai ini sob. Maka ketika pada apa namanya tuh pada seseorang itu hartanya sudah mencapai nisab, tentunya kalau di ini kalau yang apa usaha yang dihasilkan dari usaha-usaha online itu para seperti halnya Majelis Ulama juga sudah memfatwakan atas wajib zakat untuk para misalkan YouTuber apa Instagram yang banyak di ini di media sosial Konten TikToker, kreator ya. konten kreator itu. Selama apa? Selama konten-kontennya itu adalah konten-konten yang baik. Karena zakat itu tidak berlaku untuk harta haram. Gitu. Jangan mentang-mentang dia kontennya buruk semua misalkan Iya. ya. Terus hasilnya buat zakat tuh nggak boleh, Nggak Sat ya? boleh. Nah, jadi zakat itu haram, tidak bisa itu zakat dari harta haram. Maka tadi penghasilan apakah itu hasil dagang juga misalkan yang omsetnya bisa jadi di bulan Ramadan ini lumayan seperti apa nanti ketika dia udah masuk nisab walaupun misalkan belum berlalu 1 tahun tapi itu bisa didahulukan misalkan. Nah cuman tadi supaya itu tadi ada terjaga dari fungsi zakat sebagai dia pembersih hati diri apa bukan hanya membersihkan harta kita kan ada hak orang lain ya benar juga tadi ke dalam diri kita mensucikan diri kita dari tadi rasa nifak dari rasa ujub sombong gitu kan maka akan lebih baik ditunaikan melalui institusi atau lembaga zakat sehingga belum lagi nanti kalau ditunaikan langsung itu bisa apa namanya itu di antara apa ya kekurangannya ya kalau boleh disebut kekurangan itu tadi itu bisa jadi ditunaikan langsung untuk hari itu aja gitu ya langsung disebar itu untuk bahkan bisa jadi objeknya itu aja orang-orang ini itu aja sehingga apa bisa jadi waktu Ramadan itu mustahik itu hartanya atau kebutuhannya terpenuhi tetapi selesai berapa hari itu bahkan selesai Ramadan hartanya habis lagi gitu. Gitu. Tapi kalau ke lembaga zakat itu kan karena ada proses tadi pengelolaannya ada di lembaga zakat itu ada yang namanya pendaya gunaan, ada pendistribusian dan pendaya gunaan. Jadi pendistribusian itu tadi itu yang sifatnya karitas, kebutuhan dasar, misalkan makan itu ini langsung dikasih langsung ada proses yang tadi yang pendaya gunaan itu nanti bagaimana mustahik itu dia bisa terus bertahan hidup dengan apa yang dia ini kita bekalin itu ya makanya ada yang disebut dengan zakat produktif jadi hasil zakat yang kita kelola dari para muzaki itu disalurkan kepada para mustahik untuk dikelola secara ekonomi gitu dia usaha untuk apa sehingga diharapkan tadi dia bisa berdaya dengan dirinya gitu ya kemudian ya diharapkan nanti ke depan ya dia juga bisa nanti menunaikan zakat menjadi bagian dari kewajiban rukun Islam yang berlaku bagi ya umat Islam begitu itu salah satu bagaimana kita menunaikan zakat di bulan Ramadan tetap terjaga bagaimana fungsi pembersihan ke dalam diri kita dan juga tetap bisa melaksanakan keutamaan karena ditunaikan di bulan Ramadan begitu. Iya, baik. Tapi kalau ketentuan zakat fitrah ini seperti apa, Ustadz? Ada ya apa namanya dilakukan mepet-mepet Idul Fitri ya? Atau boleh ketika sudah 1 Ramadan saya mau zakat fitrah gitu, Ustadz? Untuk ketentuan zakat fitrah itu ada beberapa waktu ya yang kemudian dirumuskan atau disimpulkan oleh para ulama seperti hanya waktu boleh ya waktu boleh ditunaikan ada waktunya waktu boleh ada waktu wajib dan waktu haram ditunaikan apa haram artinya tidak boleh dilarang kenapa ketika dilarang atau ya dilarang karena nanti dia tidak berlaku zakatnya
dia akan berlaku seperti hanya sedekah biasa. Iya. Gitu. Nah, untuk yang boleh itu adalah apa? Di awal Ramadan. Seperti hanya di fatwa Majelis Ulama juga sudah mengeluarkan fatwa di, kalau nggak salah di fatwa nomor di tahun 2022 tentang beberapa permasalahan zakat fitrah, mulai besaran nilai zakat fitrahnya, Iya. bentuknya seperti apa, sampai tadi waktu boleh ditunaikan dari awal Ramadan. Dan tadi ketika dia ditunaikan setelah selesai sholat Id, baru itu disebut sedekah ya? sedekah. Oh. Jadi kalau di sebelum itu zakat makbulah, zakat yang diterima. Tapi kalau setelah itu zakat seperti apa? Sedekah biasa. Gitu. Baik, jadi waktu-waktunya pun juga harus diperhatikan ya. Betul. Jangan sampai kelupaan ya. Iya, setelah sholat lupa belum bayar zakat, ternyata itu setelah apa namanya dilakukan itu bukan lagi namanya zakat fitrah, namanya sedekah ya Ustaz ya. Baik. Jadi lebih baik dilakukan di awal-awal ya. Supaya tadi apalagi kalau ditunaikannya melalui lembaga itu nanti akan dia lebih mendistribusikannya, ada pemerataan, terus ini teknis seperti apa itu akan lebih apa namanya kalau kita langsung, apalagi kalau sekarang melalui lembaga itu bisa online ya, bisa pembayarannya langsung. Jadi ketika kita sudah ada harta kita, maka itu bisa langsung ditunaikan. Iya. Baik. Tapi kalau untuk saat ini besaran zakat fitrahnya berapa? Kalau besaran itu sebenarnya kan nanti nilai konversian dari, kalau merujuk tadi balik lagi ke fatwa MUI itu, besarannya itu adalah 2,7 kg beras. Adapun nanti nilai rupiahnya seperti apa dibalikin lagi sebenarnya nanti ke siapa, ke muzaki atau ke setiap orang yang menunaikannya. Apakah dia misalkan biasa memakan nasi yang kualitas seperti apa, ABC misalkan ya, itu nanti tinggal dikonversi dengan nilai itu bisa ditunaikan. Atau juga misalkan kita mau mengambil standar yang ada, misalkan dari Basnas itu kan juga udah mengeluarkan tuh. Iya, sudah ada ya panduannya ya. Kalau di Dewan Dakwah itu nilainya itu 45.000 secara umumnya ya, 45.000. Adapun nanti misalkan kalau ada orang yang biasa mengkonsumsi beras yang kualitas premium misalkan, terus dia akan itu kan lebih baik karena kan sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi harus sama ya yang kita makan. Harusnya seperti itu. Tidak boleh lebih kurang ya. Iya. Kalau lebih ya boleh ya. Gitu. Idealnya seperti itu. Cuman kan boleh juga ketika, karena kan yang jadi standar ini itu kan adalah tadi kadarnya ya 2,7 itu. Iya. Ketika ditunaikan misalkan kalau di Lasnas ada nilai yang 45, langsung saya langsung lewat Lasnas Dewan Dakwah dengan nominal 45.000 itu bisa juga gitu. Iya, baik. Nah, tentu kan di Dewan Dakwah juga ada ya, bisa untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Pasti kan dari kita nggak bisa datang ke sana saat lewat Lasnas Dewan Dakwah, apakah bisa kan transfer. Nah, akad itu bagaimana saat? Akad zakat itu kan dia ini apa namanya itu, ketika kita mengitikadkan, niatkan untuk mengeluarkan, itu udah akad ya. Udah akad. Apalagi kan nanti saya dikirim kan digital bentuknya. Yeah. Jadi akad itu sigot itu bukan hanya sifatnya itu ucapan. Tidak harus tatap muka ya. Iya, bukan hanya ucapan, tulisan, pernyataan, itu kan itu bagian dari sigot. Untuk akad, bentuk-bentuk akad itu kan bukan hanya tadi diucapkan. Yeah. Saya menunaikan ini terus di ini, enggak. Ketika kita misalkan mengklik misalkan kalau sekarang kan di Lasnas Dewan Dakwah juga udah bisa di berbagai platform mobile banking tuh udah bisa. Iya, bisa. Misalkan di Bayon, misalkan di apa itu udah bisa tuh langsung, misalkan di ini. Nah, ketika kan ada pilihan tuh, itu kan bagian akad. Iya. Kan? Ini saya mau akan mau zakat. Nah, terus akan ada notifikasi juga nanti dari
Lasnas Dewan Iya. Dakwah itu bagian dari tadi sikot Oh, gitu ya. Jadi sah insya Allah. baik, baik. Apalagi zaman sekarang sudah di mana saja dan kapan saja, Sar ya. Baik. Tapi kalau dari Lasnas Dewan Dakwah untuk bisa menerima rekan dakta yang ingin menyalurkan zakatnya, caranya seperti apa begitu, Sat? Kalau untuk menunaikan zakatnya itu tadi sekarang alhamdulillah di kita Hmm. bisa sudah mentransformasikan zakat, pengelolaan zakat itu ke digitalisasi. Mhm. Jadi bisa melalui tadi platform mobile banking seperti Bayon Ya, misalkan, terus di apalagi ya di atau di websitenya juga ada. oke, ya. Kalau di website tuh akan lebih ini, di websitenya kita akan bisa banyak memilih tuh. Iya. Bahkan nanti misalkan zakatnya itu mau diperuntukkan itu mana itu ada Mhm. ininya, Ada pilihannya ya? pilihannya iya. Nanti bisa kita klik di sana langsung ada ini, ada notifikasi, ada konfirmasi. Dan ini lagi untuk kelebihan lagi kalau berkaitan dengan zakatul mal, zakat harta. Kalau ditunaikan melalui lembaga zakat itu tadi bisa diklik dengan online juga, dengan ada kalkulatornya juga kalau belum bisa menghitungnya. Nah, kelebihannya melalui lembaga resmi itu adalah ketika muzaki menunaikan zakatnya itu melalui lembaga resmi seperti halnya Lasnas Dewan Dakwah, maka dia zakatnya itu bisa, bukti setor zakatnya itu bisa mengurangi kewajiban penghasilan kena pajak gitu. Itu salah ini. Nanti misalkan para muzaki yang punya usaha, misalnya perusahaan, punya usaha dagang yang apa, yang dia setiap tahunnya itu ada kewajiban untuk menyetor pajak. Iya. Nah, ketika kita udah menunaikan zakatnya itu akan dipotong tuh. Bisa menjadi potongan penghasilan kena pajak. Itu kelebihannya. Tinggal di ini nanti kita di langsung Dewan Dakwah memberikan namanya bukti setor zakat. Ada bukti setor zakat itu yang jadi menjadi bahan ketika kita mau mengklaim atau yang mengklaim bahwa sudah ditunaikan zakatnya itu akan memotong dari kewajiban penghasilan kena wajib pajak. Baik, baik, baik. Jadi itu kemudahan dari Lasnas Iya, ya. betul. Baik. Jadi rekan dakta yang ingin menyalurkan zakatnya bisa melalui Lasnas Dewan Dakwah. Tapi kan masyarakat juga harus tahu saat penyalurannya bagaimana zakat dari Dewan Dakwah ini. Kalau penyalurannya juga alhamdulillah, kalau yang menjadi program unggulan kita itu adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama para mustahik ya yang menjadi objek pendistribusian zakat itu bisa tadi berdaya ya, bisa berdaya, bisa membangun peradabannya. Makanya kita menghadirkan para dai-dai yang siap untuk membina masyarakat sampai pedalaman dari ujung Aceh sampai misalkan dari sampai Papua sampai sehingga apa? Sehingga tadi asnaf yang ada pada masyarakat, apakah asnafnya fakir miskin itu insya Allah lambat laun kita akan menyalurkan zakatnya itu melalui tadi program dakwah itu. Karena kan dakwahnya itu juga bukan berarti dakwahnya itu tadi kita mengirimkan dai terus kita mengalokasikan untuk dai-nya aja gitu. Bukan seperti itu juga. Tapi apa? Dai-nya kita persiapkan dengan keilmuan yang standar. Ya. Kemudian ketika di masyarakat dia akan mendampingi masyarakat itu, sehingga misalkan mendampingi apa? Mendampingi permasalahan agamanya, sehingga dia paham. Bukan hanya itu, pendidikannya. Benar. Bahkan ada beberapa tempat yang menyesuaikan juga dengan skill dai-nya itu, dia bisa mendampingi permasalahan ekonominya, menjadi solusi ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaannya, memberdayakan ekonominya. Ada yang misalkan memberdayakan dengan ternak domba, ada dengan pertanian dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana kita menyampaikan asnaf-asnaf fakir miskin dan sebagainya itu. Baik, baik. Jadi memang sudah dipetakan ya Ustaz ya, apalagi melalui dai pedalaman yang mereka pun
juga masuk ke dalam 8 asnaf tersebut sehingga Iya. dari Lasnas Dewan Dakwah menyalurkannya ke sana Ustaz ya. Betul. Baik, baik. Mungkin ajakan juga untuk rekan Dakta bisa menyalurkan zakatnya melalui Lasnas Dewan Dakwah. Silakan Ustaz. Baik, di bulan Ramadan ini yang dimana bulan yang segala ibadah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari kemuliaan bulan Ramadan, maka ada kewajiban yang jangan sampai kita lupakan, yaitu kewajiban atas zakat. Apakah zakat yang berhubungan dengan zakat badan atau zakat fitrah bisa ditunaikan dari awal atau sekarang udah pertengahan Ramadan, bisa ditunaikan langsung ke Lasnas Dewan Dakwah, atau juga atas harta yang ada, apakah itu tabungannya yang sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka bisa ditunaikan melalui Lasnas Dewan Dakwah. Insya Allah itu akan kita sampaikan, itu akan kita kelola untuk bagaimana membangun peradaban yang ada di masyarakat Indonesia itu, terutama kepada para mereka yang menjadi mustahik zakat 8 asnaf itu. Baik, baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di Dakta. Sehat selalu dan insya Allah bisa amanah untuk menjalankan apapun amanat dari masyarakat ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.